Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Lila Sefriani. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Salatiga 06, Jawa Tengah. Saya juga merupakan peserta PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 di Universitas Hamsanwadi Lombok, NTB. Nah, hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saya akan melakukan praktik pembelajaran saya. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu syarat dalam uji kinerja PPG dalam jabatan. Dan ini merupakan kartu tanda peserta saya sebagai bukti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sudah sarapan? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Aku belum. Sarapan? Saya belum. Harusnya sarapan dulu. Saya. Banyak beberapa ini yang belum sarapan. Harusnya sarapan dulu karena sarapan itu penting untuk kita. Nah, besok meskipun belajar dari rumah, kalian tetap harus sarapan ya, supaya aktivitas kalian maksimal, kesehatan kalian tidak terganggu, apalagi di masa pandemi. Oke, sudah ada Arman, ada Alvin, ada Kelvin, ada Siva, ada Nalendra, dan ada Kenzi. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Arman, silahkan memimpin doa. Teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan menyanyikan raya. Semuanya tolong di-mute dulu speakernya. Kita akan melakukannya sambil berdiri dan menyanyikan bersama-sama. belajar
tema 2, subtema 1 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Gitu ya anak? Nah, kira-kira apa yang kita lakukan hari ini? Hari ini kegiatan kita adalah yang pertama, mengidentifikasi dongeng tentang tumbuhan. Ada suka dongeng ya? Oke. Identifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Jadi tahu apa isi dongengnya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang keempat, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan. Sebelum memulai pelajaran, Bu Lila mau tanya dulu. Siapa yang suka membaca dongeng? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Alin suka ya? Saya, Bu. Nalen, Alin. Siapa yang suka mendengarkan dongeng yang diceritakan orang lain? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bisa. Oke. Kenzie, Audrey, Kelvin. Nah, sebagian besar suka dongeng diceritain dongeng. Kenapa sih kalian lebih suka diceritakan orang lain dongeng? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, jika kalian suka membaca dan mendengarkan dongeng, kalian harus berbahagia. Kenapa? Karena dongeng itu mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, mempererat ikatan anak dan orang tua, apalagi jika dibacakan ya bersama-sama. Kemudian, mengembangkan daya imajinasi kalian. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa. Dari mendengarkan dongeng, kalian bisa mempunyai banyak sekali kosakata yang sebelumnya kalian tidak tahu. Kemudian kalian jadi membangkitkan minat baca karena kan penasaran dengan isinya, dengan isi ceritanya. Jadi kalian pengen baca lagi. Nah, gitu ya anak-anak. Dan pastinya menghibur kalian juga ya. Nah, fungsi dongeng itu yaitu menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembaca atau pendengarnya. Tadi seperti kata Kelvin, suka mendengarkan si kancil. Nah, si kancil itu banyak memberikan nasihat atau pesan yang baik untuk kita. Jadilah orang yang suka menolong, terus jadilah orang yang cerdik dan cerdas, maka kalian bisa mengatasi masalah. Nah, seperti itu. Lalu juga sebagai hiburan bagi pembaca atau pendengarnya. Nah, apa itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, ya. Jadi dongeng itu tidak benar terjadi. Kan itu ada yang aneh-aneh kan, ada yang mencabut lidi terus keluar airnya, terus ada kancil atau binatang lain bisa bicara. Nah, itu kan tidak benar terjadi ya. Nah, seperti itu anak-anak. Itu adalah cerita tentang kejadian luar biasa yang tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Nah, sebelumnya Bu Lila minta kalian melihat ini dulu, mendengarkan dongeng. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng Pohon Apel yang Tulus. Selamat menikmati. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon apel itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel.
Ah, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Akhirnya, anak lelaki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baiklah, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah ke sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun mendekat kepada batang pohon apel yang tersisa. Ia duduk di atasnya dan merasa senang. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, itulah tadi akhir dari cerita pohon apel yang tulus. Semoga kalian bisa memetik pelajaran dari cerita tersebut ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Membaca dongeng yang baik itu tadi yang perlu kalian perhatikan lafal atau ucapan yang tepat. Lalu apa anak-anak? Apa anak-anak? Intonasi suara. Oke, intonasi suara. Suaranya kadang naik, kadang turun. Intonasi suara. Nah, itu harus kalian perhatikan ya. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Selain lafal, intonasi suara, lalu apa? Iya. Bu. Betul. Baca. Tanda juga tanda baca. Oke, ekspresi. Jadi kalau marah ya kelihatannya ya marah gitu ya suaranya. Dan betul juga tanda baca. Kalau titik ya berhenti. Kalau koma agak diberi apa anak-anak? Terus berhenti sejenak. Bentar. Nah, semua bisa mendengar ya tadi? Pertanyaannya Bu Lila. Siapa tadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Silahkan Audrey dijawab. Pohon apel. Iya, pohon apel dan laki-laki, anak laki-laki. Ya. Setuju? Setuju. Oke, nah sekarang Bu Lila tanya. Tadi ceritanya tentang apa sih? Tentang apa? Anak laki-laki dan pohon apel yang semakin tua. Oke, Kensi bilang laki-laki dan pohon apel yang sudah tua. Begitu. Adakah yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya. Kelvin. Ya, silakan Kelvin. Laki yang bermain dengan pohon apel itu tuanya anak laki-lakinya harus mau tinggal memakai dan pergi tatuan. Oke. Baik, Kelvin. Bagus. Kalau dirangkum, kira-kira tentang bagaimana hubungan anak lelaki dengan pohon apel tadi? Menurut kalian seperti apa? Kakak dan adik, Bu. Seperti kakak Seperti kakak dan adik.
Oke, boleh seperti kakak adik tadi. Ada jawaban lainnya lagi? Seperti sahabat. Seperti sahabat, iya betul. Ada lagi? Ya, tadi betul seperti adik dan kakak. Iya, karena mereka sudah begitu dekat, apapun dilakukan. Dan betul juga tadi kata siapa ya yang seperti sahabat. Karena rela berkorban satu dengan yang lainnya. Oke, tugas kalian, Bu Lila bisa kalian lihat LKPD yang Bu Lila share di grup. Nah, tugas kalian yang pertama, ini kan ada 8 anak. 9 orang dengan Bu Lila ya. Bu Lila minta ada anak yang presentasi. Ya, presentasi membaca naskah dengan baik. Bu Lila mau tanya dulu. Silakan dimulai dari narator. Silakan. Yuk bersaut-sautan. Dahulu kala ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu, menyayangi pohon itu, pohon bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Dia datang kembali menyambutnya dengan gembira. Ayo bersamaku. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk kakak membantuku. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini Jadi anak laki-laki pohon dan pohon apel itu senang melihatnya teman. Yeay, sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk Audrey, Alin, dan juga Arman yang tadi sudah memperagakan cerita dari pohon apel yang tulus. Jadi nanti teman-teman yang mendengarkan bisa ikut sedih, misalnya marah bisa ikut marah, misalnya kasihan jadi ikut kasihan, gitu ya anak-anak. Nah sekarang Bu Lila mau tanya dulu sehubungan dengan dongeng apel tadi. Nomor 1, siapakah yang mau menjawab? Oke Kelvin, silahkan. Silakan Kelvin. Saya Bu. Kelvin dulu ya. Oke, silakan. Apel anak laki-laki. Siapakah teman pohon apel? Anak laki-laki. Yang lainnya setuju tidak? Setuju. Oke. Adakah yang berbeda? Ya. Oke, bagus. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Saya Bu, saya. Oke, Siva dulu. Yang lainnya dimatikan dulu speakernya. Pohon apel saat bermain, pohon apel merasa senang. Ya. Apa saja kebaikan yang dilakukan pohon apel? Memberikan setengah kayunya untuk anak laki-laki membuat tempat tinggal. Memberikan batangnya. Masih ada satu lagi. Pakai sebagai tempat tinggal anak laki-laki itu. Ya, ada lagi apa? Dan memberikan tempat bersenderan untuk anak laki-laki. Oke, bagus. Sebagai tempat bersandar. Oke, sebagai tempat bersandar. Saya Bu. Atau untuk ini curhat. Oke, ada lagi jawaban yang lainnya? Arman, breaking matematika. Sebelum kita lanjut ke pelajaran matematika, ini ada tebak-tebakan tentang matematika. Coba kalian lihat,
Berapakah nilai anggur? Iya, sudah ada jawaban. Dan yang pertama menjawab adalah Alin. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Berapakah jawabannya? Dikerjakan sendiri. Betul, sudah banyak. Dan jawaban yang pertama betul adalah Nalen. Nalen. Nalen, ada pertanyaan lagi. Siap ya? Tulis jawaban di chat. Jangan sampai tertipu. Ayo dipikirkan sendiri. Nah, di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Ya, sudah ada yang menjawab dan betul. Jawabannya adalah 87. Loh, kok bisa, Bu? Ya bisa. Nih, coba kita lihat ya. Nah, dibalik begini anak-anak. Kan dari 86. Ini harusnya 87, 88, 82. Ya, 2 ditambah 5 berapa? 2 ditambah 5. 9 tambah 5. 14. Nah, gini kan? Jawabannya seperti ini. Habis. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran lagi ya. Bu Lila akan menerangkan tentang sistem pertukaran pada matematika. Di sini Bu Lila ada buah pohon cemara. Ada berapa itu anak-anak? Kalau kalian hitung? 15. Oke, betul 15. 15. Oke. Nah, 15 ditambah 18 sama dengan 33. Nah, sekarang bagaimana jika Bu Lila pindah tempatnya? Apakah menurut kalian hasilnya sama atau beda? Sama. Oke, coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Nah, kalau kita pindah tempatnya, apakah hasilnya masih sama? Yang 15 dipindah ke sini, 18 dipindah ke sini. Apakah hasilnya masih sama? Iya, betul. Dan ternyata hasilnya sama. Betul, kalian pintar sekali. Jadi 15 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah 15. Udah ya anak-anak? Udah tidak? Pada penjumlahan, jika nilai tempatnya ditukar, itu hasilnya apa anak-anak? Ini Bu. Apakah Sama. Jawaban ditambah akan menjadi betul? sama balik. Betul sekali. Pada penjumlahan tadi disebut apa anak-anak? Komutatif. Komunikatif. Betul, disebut komutatif. Tulis dulu, ini jawabannya. Yang nomor 1. Oke. Siapakah yang mau menjawab? Oke, Audrey silahkan. 25 apel. Mempunyai 30 apel. Tulislah pertukaran penjumlahan dengan pertama ditambah 30 sama dengan 55. Oke. Menurut anak-anak yang lainnya apakah betul? Apakah betul anak-anak? 25 ditambah 30 sama dengan 30 ditambah 25. Oke, sama dengan 25. Betul. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Audrey. Sekarang yang kedua, siapa yang mau jawab? Silakan. Pohon cemara. Oke, pohon cemara. Adakah yang tahu manfaat pohon cemara? Batang merapi. Pohon Natal. Ya, selain yang kalian sebutkan tadi, manfaat pohon cemara banyak. Atasi mati, stres, dengan melihat menghilangkan rasa asli. Bahan masakan juga bisa loh, lalu membantu proses penyucian.
mencegah terjadinya ini cara lain dari kita akan belajar tentang hal selanjutnya, pola irama. Nah, apa itu pola irama? Pola irama sederhana biasanya ada dalam lagu anak-anak. Sebuah lagu Pelangi-pelangi, adikku suka lagu itu. Terus apa lagi? Apa itu? Cicak kecil. Cicak dinding. Cicak. Nah, coba sekarang kita akan dengarkan lagu Cemara dulu ya, untuk lebih memahami. Anak-anak bisa ikut nyanyi kalau tahu. Bisa ikut nyanyi. Cemara Pohon cantik, daunnya langsing, ketika angin lalu angin menyatu dengan sengaja telingaku sebuah lagu merdu. adalah Oke, kalian sudah bisa ya lagunya ya? Bila mau tanya dulu, kira-kira itu ciptaannya siapa anak-anak? Ciptaannya siapa? Ate Mahmud. Ate Mahmud. Iya, siapa? Ate Mahmud, Bu. Ate Mahmud. Ate Mahmud. 3/4. Tiga per empat, Bu. Menurut Anissa, oke, menurut Anissa 3/4 dan jawabannya memang betul 3/4. Lagunya menceritakan tentang apa? Lagunya Pohon cemara. Pohon cemara, pohon cemara, pohon cemara. Cemara. Oke, pohon cemara. Adakah pertanyaan anak-anak? Bu. Utamakan kejujuran dan kerjakan sendiri ya, disiplin. Oke, siap? Nah, coba kalian baca itu anak-anak. Baca dulu. Nomor 1 dijawab dulu A, B, C, atau D. Silahkan. Sudah, sekarang baca. Baca dongeng ini. Bacalah dongeng ini. Pertanyaannya 2, 3, dan 4. Silahkan dijawab. Oke, sekarang nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Nomor 6, 7, 8. 9 dan 10 bisa dikerjakan. Dan Alen? Sudah, Bu. Saya sudah beres. Oke. Sekarang Bu Lila. Saya juga. Sip. Sudah, Bu. Siapa yang betul? Tunjuk jari. B. Jawabannya B. Siapa yang betul? Oh, Kenzi. Alin. Oke, Audrey. Saya benar. Oh, hebat. Berarti ini semua betul semua ya. Oke. Yang nomor 2 A jawabannya. Adakah yang salah? Nomor 2. Bu. Oh, Kenzi salah dinilai. Alen dapat berapa? 10, Bu. Oh, Saya dapat 90, Bu. coba kalian tulis perolehan nilai kalian di chat. Nanti Bu Lila beri nilai. Oke. Kalian dalam menjalani hari-hari
apalagi di masa pandemi ini. Meskipun kalian sudah hampir 2 tahun belajar daring, harus tetap semangat ya. Karena kita sendiri yang meningkatkan semangat kita sendiri. Semua orang itu keadaannya sama dengan kita, pembelajaran daring, dan memang harus di rumah. Maka itu kita harus menjaga semangat kita sendiri, supaya kita tetap maju ketika nanti pembelajaran biasa di sekolah kalian tidak bingung. Oke ya. Nah, untuk setelah tadi mengerti, sudah belajar tentang apa? Dongeng. Dongeng, membaca dongeng. Dongeng matematika dibalik. Matematika dibalik atau penjumlahan, pertukaran penjumlahan. Oke, betul Anissa. Lalu apa lagi? Irama. 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 Bagus sekali. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah diawali oleh Arman. Bu Lila minta Anissa deh. Anissa silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anissa. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan lagu Gundul Gundul Pacul ya.